warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hadana bil Qur'an wastajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam wa ba'd. Hadirin sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah panjenengan semuanya pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa bersama-sama sholat berjamaah dan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, sehat fisik mudah-mudahan, dan juga di bulan Ramadan ibu-ibu, bapak-bapak juga sehat dompetnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah dikumpas tuntas kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan, baik oleh beliau Profesor Kiai Haji Ali Aziz atau kemarin sudah dijelaskan banyak oleh Kiai Haji Muzaki. Kemudian pagi hari ini saya hanya ingin sharing aja bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Nah, mungkin jadwal ceramah subuh ini diperkirakan kita mengikuti kalender yang ada, kan kira-kira puasa dimulai hari ini. Akan tetapi pemerintah alhamdulillah sudah menetapkan bahwa awal Ramadan maka dimulai pada tanggal 3 April, tepatnya hari Ahad, insya Allah dimulai besok. Nah, bagi kita semuanya, kalau mungkin ada perbedaan, anggaplah perbedaan itu merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadi satu guyonan, aku lek poso tak melok sing keri, nek riyaya tak melok sing dhisik. Kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita selalu berpedoman bahwa kewajiban puasa ini tentunya mengikuti yang disebut dengan ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang sudah terlalu sering untuk kita dengar dan saya yakin semuanya sudah hafal, yang di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa ini tentunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi objek sasaran khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tentunya tidak menjadi sasaran perintah tentang puasa Ramadan. Nah, puasa ini sudah diatur sebegitu rupa, lamanya 30 hari karena kita mengikuti bulan Syamsiah, bisa juga 29 hari, bisa juga 30 hari. Nah, di sini disebutkan seperti puasanya orang-orang
sebelum kalian. Nah, kalau kita membaca dan juga mendengarkan beberapa riwayat, seperti apa puasa orang-orang yang sebelum kalian pada saat ayat ini turun. Nah, antara lain kalau kita membaca sejarah bahwa puasanya Nabi Adam. Mulai Nabi Adam sudah ada yang namanya puasa ini. Sudah ada, sudah diwajibkan puasa. Nabi Adam pada saat berada di surga, kemudian sesuai dengan ayat yang ada di Al-Quran surat Al-Baqarah juga, yang di sana disebutkan fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Jadi pada waktu beliau ditempatkan di surga, tapi ada larangan yang disebut dengan buah khuldi, kemudian dia tidak bisa menahan godaan syaitan, akhirnya Nabi Adam diperintahkan untuk keluar dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kemudian dikeluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga. Nah, ketika keluar dari surga itulah kemudian berada di bumi ini. Nah, di bumi ini kemudian kena sinarnya matahari. Akhirnya Nabi Adam ini kulitnya yang semula bersih, putih, kemudian menjadi bahasa Jawanya kemudian gosong. Gosong itu hitam. Nah, akhirnya pada saat itu Malaikat Jibril menemui Nabi Adam. Beliau dikatakan, ya Jibril, wahai Malaikat Jibril, ya Adam, wahai Nabi Adam, kamu coba puasa pada saat tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, yaitu pada bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah atau dikatakan bulan-bulan yang ukurannya mengikuti peredaran bulan. Akhirnya betul, dia mulai puasa tanggal 13, ya mulai sepertiga badannya ini kembali menjadi bersih, putih. Tanggal 14, 2/3 menjadi putih bersih, kemudian tanggal 15, akhirnya kembali semuanya, sudah enggak hitam lagi, enggak gosong lagi, menjadi putih bersih seperti semula. Nah, puasa 3 hari inilah yang dikatakan akhirnya pada saat beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu minta atau disunahkan seperti puasanya Nabi Adam yang disebut ayyamul bid, hari-hari putih. Dari bid, abiyat itu artinya putih. Makanya kalau tanggal 14, tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan puasa yang namanya puasa apa Bu? Ayyamul bid. Panjenengan ada yang membiasakan puasa ayyamul bid? Wonten ingkang sampun biasa? Mboten wonten. Nggih berarti padha kali kula lek ngoten niku. Kula nggih mboten nate puasa ayyamul bid, belum bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagian besar mungkin yang banyak mengikuti jejak beliau puasa hari Senin, hari Kamis. Senin kita seperti yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, pada hari itulah beliau dilahirkan, harinya hari Senin. Kalau hari Kamis, maka dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau Kamis memasuki malam Jumat, amal ibadah panjenengan ini semua dilaporkan oleh malaikat pencatat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasa hari Kamis dengan iringan doa, mudah-mudahan apa yang dilakukan seminggu yang telah lewat dilaporkan oleh malaikat yang tugasnya mencatat amal kita,
dengan harapan amal kita selama seminggu karena puasa hari Kamis semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kaitan dengan puasanya Nabi Adam. Kemudian ya hampir semua nabi-nabi, rasul yang ditugas dan diutus oleh Allah itu ya puasa semuanya. Tapi sebagian besar dalam hal untuk menafsirkan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu sebagian besar mengatakan bahwa puasa sebelum kamu sekalian adalah puasanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu puasanya juga sebulan. Cuma sampai bukan pada waktu maghrib sampai dengan Isya. Ini 30 bulan juga. Nah, akan tetapi dalam perkembangan zaman sehingga berikutnya karena merasa berat karena puasanya di hari-hari yang panas, akhirnya oleh umatnya dirubah sendiri. Dirubah sendiri yaitu dilaksanakan pada musim antara musim panas dan musim dingin. Ditambah menjadi 20 hari, 50 hari, kemudian berubah, ya wallahu alam kita enggak tahu. Tetapi maksudnya seperti pada saat sebelum kamu sekalian. Nah, termasuk puasanya Nabi Daud. Nabi Daud puasanya sehari puasa, kemudian sehari enggak puasa. Terus, makanya kalau ada orang yang kuat puasa, biasanya senang puasa Nabi Daud. Itu juga disunahkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di puasa sehari, kemudian selang-selang sehari. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, saya kuat Rasul, saya tak puasa setiap hari. Tidak apa-apa, saya kuat, saya akan puasa setiap hari. Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh jangan. Kalau puasa kamu kuat, enggak usah tiap hari. Tapi puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini mungkin panjenengan kalau ingin mengikuti puasanya Nabi Daud termasuk disunahkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih niki abot lek ngeten niki. Ya, wong tanggal 13 14 gangsal 11 mawon. Abot napa melih lek setiap hari puasa kemudian enggak puasa enggak. Nah, ini puasanya Nabi Daud. Kemudian kalau Nabi Yusuf itu puasa pada saat berada di penjara karena difitnah melakukan yang namanya pelecehan, akhirnya beliau di penjara, kemudian pada saat di penjara itulah beliau berpuasa. Tetapi karena sudah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, toh akhirnya dia kemudian diberikan kepercayaan sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai raja di Mesir pada saat itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya masih banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi seperti Nabi Yunus, puasanya lama itu, 40 hari di perutnya ikan paus. Kemudian begitu ditumpahkan, akhirnya dia berbuka. Kemudian juga puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu rajanya Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim menyampaikan ajaran tentang ketauhidan, Nabi Ibrahim ini kemudian dilempar ke tumpuan kayu bakar yang banyak, dan Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud. Tapi apa yang terjadi pada saat itu karena beliau puasa, karena dengan izin Allah, maka beliau tidak apa-apa, selamat dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud pada waktu itu.
Ya masih banyak cerita-cerita, nanti bisa dibaca sendiri, bisa dicari sendiri. Nah, mungkin nanti Ustadz Subiono yang biasa menjelaskan cerita-cerita, nah, nanti beliau lebih bisa menceritakan secara rinci, secara detail. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dari ujung ayat itu dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa ini akan memperoleh yang disebut peringkat derajat yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kalau takwa itu ya orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya, yang semuanya dilakukan dengan ikhlas, ingin memperoleh ridhonya Allah, ingin memperoleh pahala yang akan diberikan oleh Allah. Kesimpulannya seperti itu. Akan tetapi kalau kita membaca di surat Ali Imran ayat 143 sampai 145, kan di sana disebutkan ya bahwa orang-orang yang beriman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat itu menyebutkan tentang indikatornya orang yang bertakwa. Wasari'u, bergegaslah kalian ila maghfiratin, menuju pengampunan Allah, wa jannatin, dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surganya Allah luas sekali, seluas langit dan bumi. Nah, di situ disebutkan bahwa maghfirah, jannah itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa niku sinten? Diperinci indikatornya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang infak, orang-orang yang menafkahkan harta bendanya dengan ikhlas, ridho karena Allah, fis sarra' wad dharra, dalam suasana lapang maupun dalam suasana sempit, tetapi tetap melakukan yang namanya infak karena Allah. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Itu yang pertama. Jadi kalau yang sudah berkecukupan, bukan hanya infak, tapi ada wajib yang namanya zakat. Infak bisa berbentuk bermacam-macam. Infak dalam bentuk materi atau juga dalam bentuk sedekah. Yungfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Yang kedua, kategori atau indikatornya orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaid, yang bisa mengendalikan diri dari marah, emosi yang enggak jelas sebab musababnya. Nesuan, ngamuan, itu kita bisa mengendalikan diri. Itu cirinya orang yang bertakwa. Yang antara lain, ini sesuatu yang sulit. Padahal di dalam puasa itu sendiri disebutkan kita ini mengasah kesabaran. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza kana saumu ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sahabbahu ahadun falyakul inni shaimun. Nanti dikaitannya dengan pengendalian hawa nafsu, maka Rasulullah bersabda, kalian kalau berpuasa fala yarfus, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan mengeluarkan kata-kata umpatan, jangan mengeluarkan kata-kata yang membicarakan kejelekan orang, sehingga orang kalau dengar dirasani itu sakit hatinya. Jangan. Fala yarfus, jangan mengucapkan kata-kata yang enggak baik, karena kita ini puasa. Wala yashab, kemudian jangan suka berseteru, jangan suka bertengkar. Bahkan di dawuhnya Kanjeng Nabi dalam berikutnya, fa in sahabahu, kalau kamu
diumpat oleh orang lain, diajak bertengkar oleh orang lain, katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku adalah berpuasa. Nah, kaitannya dengan pengendalian diri inilah maka salah satu indikator orang yang bertakwa. Nah, kita harapkan puasa kita ini kan kita menjadi orang yang punya peringkat derajat takwa. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yungfiku nafis sarra wa dharra. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu, wal kadhiminal ghaid. Yang ketiga wal afina anin nas. Kita ini mari dengan senang hati memaafkan orang lain. Orang lain salah, walaupun belum meminta maaf, kalau kita sudah bersedia memaafkan, itu luar biasa. Jadi jangan sampai, ya memang sulit, kadang-kadang kan sulit kita ini. Kalau sampai enggak minta maaf kepada saya, diawas-awasi, awas. Kalau enggak sampai njaluk sepura nang aku, titenono. Tapi kalau kita bisa, wis enggak usah njaluk sepuro, wis tak sepuro, sudah saya maafkan. Kalau ini salah satu indikator orang yang bertakwa. Ini kan susah, angel, sulit orang yang gampang memaafkan orang lain. Bahkan kadang-kadang dimintai maaf pun kadang-kadang masih enggak mau. Enten ngeten iki. Enten nggih. Wis dijaluki sepuro ya panggah enggak gelem, gak iso. Aku sik loro hatiku. Tapi kalau kita bisa melakukan tanpa diminta, kita sudah memaafkan, luar biasa. Akhirnya menjadi orang yang hatinya lembut, menjadi orang yang hatinya tidak keras. Inilah tuntunan ajaran Al-Quran. Wal afina aninas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa sudah cukup? Masih ada lagi indikator lain. Walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang ketiga, apabila orang-orang yang sudah melakukan perbuatan yang fahsya, orang-orang yang sudah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, kalau sudah seperti itu, maka zakarullah, orangnya cepat kembali zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali imannya ini kokoh, balik, wah saya kok sudah berbuat maksiat, saya sudah melakukan kemungkaran, kemudian cepat kembali, zakarullah, ingat kembali kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunub illallah. Enggak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Tetapi dalam ayat berikutnya, walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka jangan mengulang lagi apa yang sudah diperbuat, maksiat, mungkar, fahsya, leren. Itulah yang disebut dengan tobat. Ya sudah berhenti, tobat. Jangan kemudian tobat kumat, itu namanya tomat katanya. Sudah tobat kemudian balik lagi, kumat lagi. Nah, berarti yang diharapkan adalah kalau sudah melakukan maksiat berulang kali, melakukan perbuatan fahsya, cepatlah kembali kepada Allah, seringlah setiap saat istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak mengulangi lagi. Ini indikator dari beberapa orang yang memperoleh derajat yang disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah puasa panjenengan semuanya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan kembali menjadi orang yang suci yang disebut kita menjadi orang yang muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain yang disebut dengan orang yang bertakwa, beberapa indikator yang tadi saya sebutkan. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Kemudian juga dengan puasa ini yang sudah sering disampaikan oleh para penceramah, sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau puasa kita ini penuh dengan keimanan, penuh dengan hati-hati, harap ridhonya Allah, harap pahala yang akan diberikan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka puasa ini merupakan puasa yang disebut dengan peleburan dosa. Dosa kita akan dilebur, habis sama sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini merupakan satu tuntunan, merupakan satu dorongan agar kita dalam puasa ini nanti benar-benar puasa kita ini menjadi puasa yang menjadi tameng. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadis yang lain, kita ini puasa ini merupakan tameng, dan tamengnya jangan sampai lubang-lubang. Kalau lubang-lubang berarti ya sudah enggak berarti lagi. Nah, apakah bisa berlubang? Bisa. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau digunakan untuk ngomong yang jelek-jelek, ngerasani orang, tamengnya langsung lubang, sehingga tidak bisa untuk bisa mempertahankan yang namanya peringkat yang akan kita inginkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis-hadis yang lain yang dikatakan kalau orang-orang yang berpuasa seperti panjenengan semua, kita semua nanti, kalau puasa kita diterima oleh Allah, ada pintu khusus nanti di surga. Sering disebutkan yang namanya Babur Royan. Pintu itu disebut namanya pintu Royan. Wah, kita belum tahu nanti seperti apa. Padahal luasnya surga seluas langit dan bumi. Nanti ada pintu besar ya, karena di situ akan dipanggil orang-orang yang berpuasa. Ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah kalian melalui pintu ini. Pintu surga namanya pintu Ar-Royan. Makanya kalau ada orang dinamakan Royan, mungkin biar besok bisa masuk surga melalui pintu Royan. Kalau sudah masuk semua, fadakhulu, masuk semua orang-orang yang berpuasa. Sudah habis, maka pintu itu akan otomatis nutup, yang lain sudah tidak bisa masuk. Nah, itu bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga hadis-hadis sahih lain ada yang mengatakan bahwa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam doanya orang. Yang satu doanya orang yang berpuasa. Hatta yuftiro, sampai dia berbuka. Doanya orang yang berpuasa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabahnya apa? Kontan, apa perlu waktu, atau mungkin ijabahnya mungkin baru turun pada anak-anak, pada cucu-cucunya, itu bisa juga. Ini yang pertama. Yang kedua, doaul madlum. Itu yang enggak ada hijab, langsung diijabah. Doanya orang yang teraniaya. Makanya kita jangan mendolimi orang. Mendolimi diri sendiri juga tidak boleh, apalagi mendolimi orang. Seperti yang ayat tadi saya katakan, waladina fa'alu fahisyatan audalamu anfusahum. Mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri itu seperti apa? Ya, dia tidak sadar kalau minum minuman keras itu merusak dirinya. Dia nggak sadar kalau kena narkoba itu merusak dirinya, itu mendolimi dirinya sendiri. Apalagi mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Jangan kemudian punya kelebihan, punya kekuasaan, kemudian mendolimi orang lain.
yang didolimi inilah doanya mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doanya al-imamul adil. Doanya pemimpin yang arif dan bijak. Pemimpin yang arif dan bijak, ketentuan-ketentuan aturannya dipenuhi. Kemudian yang dipimpin diberi kasih sayang, maka yang dipimpin yang menaruh yang mendapatkan kasih sayang dari pemimpinnya, maka akan dia berbuat yang disebut dengan menghormati pemimpinnya. Jadi ada 3, orang yang berpuasa, orang yang didolimi, pemimpin yang adil, yang arif dan bijak. Maka menurut sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, doa-doa semacam yang dilakukan 3 orang yang saya katakan tadi, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di puasa ini sering dikatakan 10 hari yang pertama penuh dengan karunia, rahmat, berikutnya pengampunan, kemudian yang terakhir kita dibebaskan dari api neraka, dan juga di puasa ini diturunkan yang namanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian juga nanti pada 10 hari yang terakhir juga ada kandungan yang luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, maka hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau pernah mengatakan, Siti Aisyah ini menceritakan, idza takhalal asyru ahyal lail, kemudian wa aiqadha ahlah, kemudian wa syaddal mi'zar. Kalau sudah 10 hari terakhir, Aisyah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu kalau sudah 10 hari terakhir selalu menghidupkan malam-malamnya, dipenuhi dengan qiyamul lail. Kemudian wa aiqadha ahlahu, keluarganya itu dibangunkan untuk qiyamul lail 10 hari yang terakhir. Bahkan sampai Aisyah menjelaskan wasaddal mi'zar. Nabi itu ya kalau kita sarungnya itu ikatnya keras biar enggak lepas. Maksudnya keras enggak lepas itu ya untuk sementara tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi karena digunakan penuh untuk beribadah pada 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa melakukan, termasuk saya, puasa ini sampai selesai, sampai sempurna. Dan insya Allah keutamaan fadilah yang luar biasa, yang kita nggak bisa membayangkan, kita bisa memperolehnya, dan kita tetap diberikan sehat, tetap diberikan bisa melaksanakan dengan sempurna. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf.